Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita bertemu di hari Jumat. Sebelum belajar, mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh Rinto. Silakan Rinto, kita pimpin berdoa dulu ya. Belum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum dimulai Bapak mau absen dulu ya. Coba yang disebutkan namanya, angkat tangan. Abdan Syakura, ada. Bilang hadir ya. Aulia Syakur, Ajahra Nurjana, Bayu Suparna. Tidak ada, kemana? Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh supaya bisa kembali belajar bersama-sama di tengah-tengah kita. Nah, coba Bapak mau bertanya dulu sama kalian. Tadi bangun pagi ngapain dulu? Ya. Jam berapa coba bangunnya? Ada jam 4, yang bangun jam 4 berarti sebelum sholat subuh, betul. Siapa yang mandi? Ada mandi. Sarapan dulu, tadi yang sarapan dulu. Ada. Sarapan apa coba? Hah? Nasi goreng. Bisa membuat nasi goreng sendiri? Kalau membuat nasi goreng, apa ada tahapannya dulu nggak atau langsung jadi? Ada tahapannya dulu, betul. Selain nasi goreng, coba makanan yang bisa kalian buat apa? Telur ceplok. Apalagi? Mie goreng. Apalagi? Gorengan. Coba Bapak. Tadi telur ceplok. Sama yang harus disiapkan itu apa? Telurnya. Penggorengannya kita simpan di atas kompor. Lalu dikasih minyak. Setelah itu kompornya kita nyalakan. Api besar apa api kecil? Api kecil aja ya. Kalau terlalu besar nanti gosong. Setelah itu gimana? Telurnya kita pecah. Nah, setelah dipecahkan, telurnya dimasukkan ke dalam katel, wajan, penggorengan. Terus gimana setelah itu? Betul, diberi bumbu. Kira-kira apa bumbunya? Penyedap rasa sama garam ya. Penyedap rasa sama garam. Segimana? 1 sendok, 2 sendok. Kebanyakan nggak kalau 1 sendok? Kebanyakan. Segimana? Secukupnya. Segini aja, gitu ya. Sedikit aja. Setelah itu gimana? Tunggu sampai kelihatan menggumpal. Setelah kelihatan menggumpal, dibalik nggak? Dibalik dulu. Jadi yang atas dan yang bawahnya supaya matang, betul, dibalik. Setelah dibalik matang, telurnya kita simpan di piring, kompornya dimatikan. Nah, itu cara membuat telur coba kalau tadi ada langkah yang tidak ada, contohnya kita tidak menyiapkan wajan, jadi nggak telur ceploknya? Nggak jadi. Kita tidak menyalakan kompor, nggak jadi juga. Kita tidak memberi bumbu, jadi telurnya jadi, tapi apa? Tidak enak karena tidak ada rasanya, begitu. Menanyakan kegiatan sehari-hari, contohnya membuat telur ceplok. Ternyata membuat telur ceplok itu membutuhkan langkah-langkah yang harus diselesaikan.
dikerjakan, yang harus disiap supaya jadi. Nah, itu namanya kalau dalam coding ya, dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, namanya itu kita sudah berpikir komputasional. Apa, coba ulangi? Berpikir komputasional. Nah, di kesempatan kali ini yang pertama kita akan belajar. Tujuan pelajarannya apa? Yang pertama nih, murid-murid atau kalian ini mampu menganalisis permasalahan sehari-hari untuk menentukan langkah-langkah sistematis seperti tadi ya, dalam penyelesaian menggunakan konsep berpikir komputasional. Nah, lalu yang kedua, dapat mengaplikasikan konsep berpikir komputasional dalam merancang solusi berbentuk urutan langkah kerja. Jadi ada urutan, ada langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Coba supaya tidak tegang, kita peragangan dulu. Silakan berdiri dulu semuanya. Aman. Silakan duduk lagi. Bapak akan menayangkan sebuah tayang. Nah, nanti kalian perhatikan, kalian lihat. Nah, di sini nanti apakah ada urutannya atau ada langkahnya? Seperti itu ya. Silakan kita lihat. Joy, ini sisi satunya. Kemudian untuk bagian dalam, gerakannya adalah gerakan mundur perlahan-lahan. Ini. Sudah dilihat tadi videonya? Tentang apa? Cara menyikat gigi. Kalau kita perhatikan tadi, apakah ada urutan atau langkahnya? Tidak? Ada. Kalau ada urutan atau langkahnya, yang pertama harus apa dulu kalau mau menyikat gigi? Siapkan sikat gigi, betul. Setelah itu baru digosok giginya. Yang mana dulu? Yang depan dulu. Gimana katanya? Atas, Mbak. Dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Terus bagaimana? Setelah bagian depan, bagian belakangnya, betul, bagian belakang. Bagaimana bagian belakang? Diputar gitu ya, putar gitu. Setelah bagian depan sudah selesai, bagian dalam yang mana dulu? Belakang dulu ya, yang atas boleh, yang bawah boleh. Bagian belakang dulu, sama depan ke belakang begitu. Lalu yang terakhir adalah gigi kelinci, yang paling depan, sama atas bawah Ternyata setelah menggosok gigi kita juga harus membersihkan apa? Lidah. Bagaimana lidah caranya? Ya, lidahnya dikeluarkan dulu sedikit, lalu diusap pakai sikat gigi, tapi jangan terlalu keras begitu. Setiap permasalahan kehidupan kita sehari-hari ternyata menggunakan apa? Langkah atau ada urutan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian nih menjadi beberapa pasang ya. Jadi satu kelompoknya 2 orang berpasang. Nah, akan Bapak bagikan LKPD, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana mengisi. Silakan kalian pegang saja terlebih dahulu. Ya, Bapak bagikan dulu ya. Tolong dilihat kalau ini jatuh. Coba yang sebagai resep penulis angkat tangan. Iya, yang sebagai koki. Yo. Siapkan dulu bahan-bahannya. Siapa yang jadi koki? Ayo, siapkan dulu bahan-bahannya.
Ya, ya. Pertama, siapkan piring. Nah, piringnya Lalu, bisa dilaksanakan. lalu siapkan pisau plastik. Oh. Lalu simpan roti di atas piring. Lalu beri selai menggunakan pisau plastik. Ya, selainya diambil, disimpan. Lalu tutup dengan roti. Gimana? Udah selesai? Iya, lah. Tuh, ya. Coba laki-laki siapa yang sudah? Sudah, coba yang kelompok ini. Dipisah dulu bahannya. Siapa yang jadi koki? So, yo dibaca dulu ininya. Siapkan 2 buah roti, Ya. piring, pisau plastik, dan selai. Ambil 2 buah roti, oleskan selai dengan pisau plastik. Ya, gitu. Tutup. Gimana instruksinya bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan. Kalau sudah, coba kerjakan yang halaman ketiga. Dibuka halaman ketiganya. Halaman terakhir. Halaman terakhir, coba dilihat. Ya, diisi dulu. Halaman terakhir dibuka. Ya, diisi dulu. Isi ya. Apa yang terjadi jika instruksi tidak lengkap atau tidak jelas? Nah, apa yang terjadi? Kalau tadi penulis resep menginstruksikannya tidak jelas atau tidak lengkap, apa yang terjadi? Lalu yang kedua, mengapa penting memberi instruksi yang terstruktur dan runtut? Mengapa harus terstruktur, harus berurutan? Gitu. Yang ketiga, bagaimana kegiatan ini menggambarkan cara komputer mengikuti perintah? Oh ya, udah ya, udah. Coba, siapa tadi yang jadi resep penulis? Siapa yang jadi koki? Koki ini tadi itu sebetulnya jadi robot kan, dia kan disuruh-suruh oleh resep penulis. Coba bagaimana rasanya menjadi robot, menjadi koki tadi? Bagaimana rasanya? Apa? Ada yang merasa terbebani nggak di perintah-perintah? Ya. Ada yang senang, apalagi? Bagaimana rasanya? Happy? Happy. Coba tadi apa yang akan terjadi kalau urutannya salah? Tadi membuat roti selai. Membuat roti selai. Kalau urutannya salah, roti selainya tidak akan jadi. Ya, begitu. Yang membuat perintah mudah dipahami apa coba? Kenapa kamu bisa memahami perintah dari resep penulis? Berurutan, betul. Perintahnya jelas. Kalau tidak jelas tidak akan terlaksana begitu. Jelas, komplit begitu kan ya? Berurutan begitu, benar. Ada nggak tadi yang perintahnya keliru? Tadi Bapak lihat ada yang langsung di piring, dia rotinya di sana dikasih selai, ada juga yang dipisahkan terlebih dahulu begitu. Ya. Kalau perintahnya tidak dimengerti, apakah harus diperbaiki? Harus diperbaiki perintahnya, kata-katanya diperbaiki kembali. Apakah kamu dan pasanganmu saling memahami peran masing-masing? Iya, saling memahami. Nah, itu. Tadi kita sudah belajar bagaimana membuat roti selai. Ternyata dalam membuat roti selai itu diperlukan apa?
resep. Resepnya itu harus ditulis berupa urutan langkah. Urutan langkahnya juga harus benar ya. Benar, harus jelas. Tadi itu bagian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu berpikir yang penting-penting saja. Ya, tadi juga dalam membuat roti yang dipikirkan yang penting-penting saja, abstraksi begitu. Nah, algoritma thinking yang kedua, jadi berpikir secara algoritma atau berpikir secara berurutan atau langkah. Tadi kita yang itu yang sudah belajar. Ada lagi yang lain, dekomposisi sama yang pertama pola pattern. Nanti akan kita ajarkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi berpikir sesuai urutan, berpikir sesuai langkah-langkah itu adalah dasar untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Karena apa? Karena merupakan cara berpikir komputasional. Ya, kalau sudah silahkan dipegang saja dulu. Nanti Bapak ambil. Bapak akan berikan lembar kerja. Silakan ini dikerjakan oleh masing-masing ya. Ya, gimana? Urutannya boleh sedikit, bisa juga nanti jadi banyak begitu. Tergantung kalian. Urutannya bagaimana membuat jus alpukat. Kalau tidak cukup boleh di belakangnya ya atau di atasnya boleh. Ini belum dikumpulin ya. Belum. Udah ini? Udah ya. Udah, Neng Delia. Berapa orang lagi? 2 orang lagi. Yuk. Sudah selesai. Ya, kita sudah selesai mengerjakan post-testnya. Nanti di rumah kalian coba cari kegiatan atau permasalahan sehari-hari yang memerlukan urutan atau langkah-langkah. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.